mana ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melaksanakan pernikahan atau menyelenggarakan suatu pernikahan. Dan salah satunya itu adalah syarat-syarat sahnya perkawinan. Jadi ketika sebelum kita ingin melaksanakan pernikahan, kita harus memenuhi syarat-syarat sah perkawinan, dan hal itu harus memenuhi kriteria dalam KUH Per. Sebagaimana di dalam KUH Per, syarat-syarat sah perkawinan itu telah terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah syarat material, yang mana syarat material itu merupakan suatu hal pokok dalam melangsungkan perkawinan secara umum, dan hal ini meliputi atas yang pertama, berlakunya asas monogami, terdapat dalam pasal 27. Asas monogami itu adalah seorang pria hanya boleh memiliki satu orang wanita dan tidak lebih. Yang kedua adalah harus adanya kata sepakat antara pria, wanita, dan yang akan menikah. Hal ini terdapat dalam pasal 28 KUH Perdata. Jadi ketika hendak sepasang mempelai itu menikah, maka mereka harus ada kesepakatan antara keduanya. Jika salah satunya tidak sepakat, maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan. Yang ketiga itu adalah usia minimal bagi seorang pria. Usia minimal menikah bagi seorang pria itu adalah minimal berumur 18 tahun, sedangkan atau melainkan untuk wanita minimal berumur 15 tahun. Hal ini telah terdapat dalam pasal 29 KUH Per. Yang keempat adalah masa tunggu bagi wanita yang bercerai itu adalah selama 300 hari setelah bubarnya pernikahan terakhir, yang maksudnya setelah ketuk palu bagi hakim dan memutuskan telah terjadinya perceraian. Hal ini terdapat dalam pasal 24. Yang kelima adalah bagi anak-anak yang menikah dan dia belum mencapai usia batasan minimal dalam KUH, maka dia harus mengurus surat perizinan, harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali, dan hal ini terdapat dalam pasal 35. Dan tata cara atau metode perizinan ini telah ditentukan dalam pasal 36, 37, dan 38 KUH. Yang kedua adalah syarat formal. Syarat formal ini berhubungan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini telah termaktub dalam KUH Per pasal 50 dan 51, yang mana setiap orang menikah atau setiap pasangan yang telah menikah, mereka harus mencatatkan pernikahan mereka dalam pencatatan sipil sehingga masyarakat dapat mengawasi keluarga mereka. Dan selanjutnya adalah terhadap larangan perkawinan. Hal ini, pembahasan larangan perkawinan ini dalam KUH terdapat aturan yang melarang terjadinya pernikahan atau pernikahan itu tidak boleh dilangsungkan. Dan keadaan itu ada beberapa keadaan yang melarangnya, yaitu seperti yang pertama, mereka memiliki garis keturunan lurus ke atas atau memiliki ikatan darah garis lurus ke atas atau ke bawah, atau dalam garis keturunan menyamping sebagaimana terdapat dalam pasal 30 dan 31. Yang kedua itu adalah kawan berzina, atau dia berzina dengan seorang wanita dan hakim telah memutuskan suatu putusan bahwasannya mereka telah berzina, maka dia dilarang menikahi wanita yang telah dia zinai. Dan ini terdapat dalam pasal 32 KUH. Yang ketiga, mereka yang memperbaharui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir dan seorang wanita belum melewati masa tunggunya, yaitu selama 1 tahun, dan hal ini terdapat dalam pasal 33. Selanjutnya adalah tentang pembahasan pelaksanaan perkawinan. Menurut pasal 71 KUH sebelum melangsungkan perkawinan, pegawai pencatatan sipil harus meminta berkas-berkas kepada calon pengantin sebagai berikut. Yang pertama, akta kelahiran calon suami istri. Jadi suami istri itu pencatatan sipil harus meminta akta kelahiran suami istri yang akan melakukan pernikahan. Yang kedua adalah akta izin kawin dari pegawai catatan sipil. Mereka harus memiliki akta izin kawin dari pegawai catatan sipil. Apabila mereka tidak memiliki, maka mereka tidak bisa melaksanakan pernikahan atau melangsungkan pernikahan. Yang ketiga adalah akta perantara pengadilan negeri. Nah, hal ini harus diurus, mereka harus mengurus kepada pengadilan negeri agar mereka dapat melaksanakan pernikahan. Yang keempat adalah jika perkawinan itu untuk kedua kawinnya harus memberikan akta perceraian. Nah, maksudnya di sini adalah
Apabila perkawinan seorang wanita itu atau seorang suami itu dilangsungkan, itu perkawinan yang kedua bagi dia, maka dia harus melangsungkan akta cerai atau akta yang perceraian yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama atau pengadilan tinggi, atau tentang akta kematian atau penjelasan bahwa pasangan mereka yang sebelumnya itu telah meninggal. Yang kelima adalah bukti bahwa pengakuan tanpa pencegahan telah berlangsung, bahwasanya bukti kawin itu tidak ada pencegahan untuk melangsungkannya perkawinan. 6. Dispensasi kawin. Dan yang ketujuh adalah izin bagi para perwira dan militer, sehingga perwira dan militer harus meminta izin kepada instansinya untuk melangsungkan perkawinan. Yang kedelapan adalah akta kematian segala mereka yang mestinya harus memberi izin kawin. Pembahasan selanjutnya adalah dalam KUHP tentang pernikahan adalah pencegahan perkawinan. Dalam ketetapan pasal 61 sampai 65 KUHP, yaitu para pihak yang berhak mencegah berlangsungnya. Maksudnya di sini adalah mencegah perkawinan itu adalah ketika mau dilangsungkannya pernikahan dan hal itu pernikahan tersebut dapat dihentikan atau dicegah oleh beberapa golongan. Yang pertama adalah bapak atau ibu mereka. Mereka dimaksud di sini adalah pasangan suami istri tersebut. Apabila orang tua mereka tidak meridhoi dan mencegah pernikahan itu berlangsung, maka pernikahan itu tidak dapat dilaksanakan. Yang kedua, kakek dan nenek dari suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan. Yang ketiga adalah paman dan bibi mereka. Yang keempat adalah wali atau wali pengawas, yaitu adalah yang mengawasi apabila mereka kedua orang tua mereka sudah meninggal dan terdapat wali yang mengurus mereka, maka mereka harus apabila wali itu apabila wali itu mencegah perkawinan, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Yang kelima adalah pengampu atau pengampu pengawas. Pengampu atau pengampu pengawas ini adalah apabila pasangan itu memiliki kekurangan dan ada yang mengurus mereka, maka ketika pengampu itu tidak meridhoi atau mencegah perkawinan itu, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Yang keenam adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan pasangan yang akan menikah. Ketujuh adalah suami yang sudah cerai mencegah perkawinan bekas istrinya sebelum 30 hari, yaitu adalah telah diputuskan bahwasanya suami istri itu telah bercerai dan istrinya ingin menikah, akan tetapi belum mencapai waktu 30 hari, maka suami itu dapat mencegah perkawinan yang akan dilaksanakan oleh si istri. Yang kedelapan adalah jabatan kejaksaan. Sedangkan ada juga beberapa alasan pencegahan perkawinan ini hal ini telah termaktub dalam pasal 61 KUHP. Yang pertama adalah tidak mengindahkan izin kawin dari orang yang tuanya belum mencapai usia 30 tahun. Maksudnya bahwasanya dia itu tidak meminta izin kepada orang tua. Yang kedua adalah belum mencapai usia 30 tahun. Yang ketiga adalah salah satu pihak berada di bawah pengampuan karena ketidaksempurnaan akan budinya. Yang keempat adalah salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk kawin sehingga mereka tidak dapat melaksanakan perkawinan atau tercegahlah perkawinan itu berlangsung. Kelima, jika pengumuman kawin tidak telah berlangsung dan jika salah satu pihak ditaruh dalam pengampuan karena tabiatnya yang boros, maka pencegahan itu dapat terjadi. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan mengenai putusnya perkawinan. Perkawinan itu dapat terjadi putus apabila sebagaimana terdapat dalam pasal 199 KUHP, bahwasanya perkawinan dapat bubar karena beberapa alasan, yaitu yang pertama kematian salah satu pihak pasangan. Jadi perkawinan itu dapat putus atau bubar apabila salah satu pihak itu meninggal dunia. Yang kedua, kepergian suami atau istri selama 10 tahun dan tidak berkawin dengan orang baru. Misalnya suami istri itu telah merantau selama 10 tahun dan mereka telah menikah lagi dengan orang yang baru. Yang ketiga adalah putusan hakim adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun. Bahwasanya mereka telah mengurus suatu proses perceraian dan hakim telah memutuskan untuk pemisahan tempat tidur dan makan. Yang keempat adalah perceraian, yaitu adalah yang sebelumnya itu sebelum terjadinya perceraian. Yang keempat ini adalah perceraian, sehingga hakim telah memutuskan bahwa pasangan itu telah bercerai atau telah. Dan yang pembahasan selanjutnya adalah alasan-alasan suami istri itu mengajukan suatu permohonan perpisahan. Ya, setiap perpisahan itu pasti ada alasan untuk
mengajukannya. Adapun alasannya ialah mencakup atas semua alasan untuk perceraian. Dalam hal ini telah tertulis dalam pasal 233 ayat 1, yaitu adalah seperti perceraian itu difaktori oleh kekerasan ataupun perzinaan atau perselingkuhan dan yang lainnya. Dan juga perpisahan ini disebabkan adanya perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan, penghinaan kasar, dan hal ini telah tertulis dalam pasal 233 ayat 2. Oke, pembahasan selanjutnya. Dampak putusnya perkawinan. Ketika telah putusnya suatu perkawinan, hal itu pasti memiliki dampak kan. Nah, dampak itu ada beberapa dampak, yaitu pertama, kewajiban suami atau istri dalam memberikan tunjangan bagi yang menang atas tuntutan perceraian. Hal ini telah tertulis dalam pasal 222. Ketika terjadinya perceraian pasti ada suatu tuntutan atau tuntutan dari masing-masing pasangan, dan pasangan yang menang itu, maka pasangan yang kalah itu berhak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dan hal lainnya itu adalah nafkah ini sampai salah satu meninggalnya. Maka tuntutan itu kan tuntutan suatu harus memenuhi nafkah ya. Nah, jadi nafkah ini dipenuhi harus sampai salah satu dari mereka itu meninggal, dan hal ini telah tertulis dalam pasal 227 KUHP. Yang kedua adalah dampaknya perwalian anak yang ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga dalam suatu pernikahan pasti beberapa ada yang telah memiliki anak, baru terjadinya perpisahan atau perceraian. Maka perwalian anak itu harus ditetapkan oleh pengadilan. Dan hal ini telah termaktub dalam pasal 229. Yang ketiga, ketika suami dan istri yang telah bercerai hendak kawin ulang, maka demi hukum hiduplah kembali segala perkawinan, seolah-olah tidak pernah adanya perceraian. Mungkin sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yadinisa akan menjelaskan materi mengenai hukum perkawinan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam atau yang biasa disebut dengan KHI. Yang pertama, mengenai pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan diatur dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah suatu pernikahan, akad yang kuat atau misalkan kelizon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankannya ialah ibadah. Kemudian pengertian akad. Pengertian akad dijelaskan juga dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 1 yang berbunyi, akad ialah rangkaian ikatan ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh 2 orang saksi. Dan kemudian tujuan perkawinan pun dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 3 yang berbunyi, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Selanjutnya, rukun perkawinan. Rukun perkawinan ini juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama, rukun perkawinan ialah adanya calon suami dan juga adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali nikah. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Dan yang terakhir ialah ijab dan kabul. Nah, kemudian syarat calon mempelai ini juga diatur dalam kompilasi hukum Islam. Yang pertama, pada pasal 15, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Nah, kemudian bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan juga didasarkan atas persetujuan calon mempelai, yakni calon mempelai pria dan calon mempelai. Kemudian wali juga diatur dalam kompilasi hukum Islam, yakni pada pasal 19 yang berbunyi, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam pasal 20 berbunyi, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh.
Wali ini terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pada pasal 21 dijelaskan apa itu wali nasab dan apa itu wali hakim. Yang pertama, pada pasal 21 kita menjelaskan mengenai wali nasab. Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan kelompok, yang satu didahulukan dan kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Yang kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki kandung, saudara seayah, saudara seayah. Dan ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Yang keempat, kelompok saudara laki-laki kandung, kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan mereka. Intinya pada pasal 21 dijelaskan bahwa wali nasab ialah saudara. Dijelaskan pula dalam pasal 23 KHI, wali hakim baru bisa bertindak apabila wali nasab sudah tidak bisa menjadi wali, mungkin karena enggan atau karena sudah tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya di mana. Kemudian diatur pula dalam pasal 24 mengenai saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun, jadi harus dilaksanain. Kalau misalnya nggak ada saksi nggak bakal sah. Habis itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi, minimal 2 orang saksi harus ada. Dan pasal 25 dijelaskan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarungu atau tuli. Tidak terganggu ingatan, misalnya dia sudah menjadi saksi tapi dikhawatirkan dia lupa bahwa dia sudah menyaksikan orang tersebut menikah gitu. Pada pasal 26 dijelaskan bahwa saksi itu harus hadir secara langsung sekaligus untuk menandatangani akta nikah. 8. Mahar. Pasal 30. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak. Pasal 31. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 32 ayat 1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Pasal ayat 2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal 34 ayat 1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Ayat 2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35 ayat 1. Suami yang mentalak istrinya qabla ad-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Ayat 2. Apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misil. Pasal 36. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37. Apabila telah terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke pengadilan agama. Pasal 38 ayat 1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Ayat 2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. Batalnya perkawinan. Pasal 70. Perkawinan batal apabila A. Suami melakukan perkawinan sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istri dalam iddah talak raj'i. B. Seorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya. C. Seorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain, kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. D. Perkawinan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah, semenda
dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang yang saudara neneknya. 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak istri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dari bibi atau paman sesusuan. Istri adalah saudara kandung atau sebagian bibi atau kemenaan dari istri atau istri-istrinya. Pasal 71. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila A. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. B. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafkud. C. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. D. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. F. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pasal 72 ayat 1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan perbatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. 2. Seorang suami atau istri dapat melakukan dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. 3. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 73. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah A. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. B. Suami atau istri. C. Pejabat yang berwenang mengatasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. D. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Pasal 74. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. 2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 75. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap A. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. B. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. C. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikat baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap. Pasal 76. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak menjelaskan tentang hukum perkawinan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana pada pasal 1 yaitu tentang pengertian perkawinan itu sendiri, yaitu pada pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di pasal 2 juga disebutkan pada ayat 1, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Kemudian di pasal 2 ayat 2-nya dijelaskan juga pula tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian syarat-syarat perkawinan yang dijelaskan pada pasal 6 ayat 1, perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pada pasal 6 ayat 2-nya, untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pada ayat ketiga, dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
maka izin yang dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari seorang orang tua yang masih hidup atau dari orang yang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kemudian selanjutnya ayat 4-nya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. Kemudian pada ayat 5-nya, dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal 6 ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 dalam pasal 6 ini. Kemudian ayat 6-nya, ketentuan-ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang tahun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak menentukan lain. Kemudian pada pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian pada ayat 2-nya, dalam hal penyimpangan dalam ayat 1, pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita. Kemudian ayat 3 menjelaskan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut. Pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut, yaitu pada ayat 2 tadi, yang dimana pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Kemudian masalah pencegahan perkawinan di dalam pasal 13, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam pasal 14-nya ayat 1, yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di ayat 2-nya, mereka yang tersebut dalam ayat 1 tersebut, pasal 14 ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampun sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini. Kemudian pasal 15, barang siapa yang karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Kemudian pasal 16, pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi. Kemudian pada pasal 17 ayat 1, pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kemudian dalam ayat 2-nya, kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan. Kemudian pasal 18-nya, pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah. Kemudian pada pasal 19-nya, perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Kemudian masalah batalnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 22, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dijelaskan pada pasal 23,
yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu di dalam poin A, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan dari suami atau istri. Kemudian dalam poin B, suami atau istri. Yang poin C, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Kemudian poin D, pejabat yang ditunjuk tersebut, ayat 2 pasal 16 undang-undang ini, dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Kemudian pada pasal 24, barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Kemudian pasal 25, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan di tempat tinggal kedua suami atau istri. Kemudian pada pasal 26 ayat 1, perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang. Wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Kemudian ayat 2-nya, hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal 26 ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah. Kemudian pada pasal 27 ayat 1, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Kemudian pada ayat 2, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Kemudian pada ayat 3, apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan pada haknya gugur. Kemudian pada pasal 28, batalnya suami perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Kemudian pada ayat 2, keputusan tidak berlaku surat terhadap yang pertama A, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Yang B, suami atau istri yang bertindak dengan itikat baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Kemudian yang poin C, orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam A dan B sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, putusnya perkawinan serta akibatnya, yang dimana dijelaskan pada pasal 38, perkawinan dapat diputus karena yang pertama A, kematian, yang B, perceraian, dan yang C, atas keputusan pengadilan. Kemudian pada pasal 39 ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian pada ayat 2-nya, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Kemudian ayat 3, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian pada pasal 40 ayat 1, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Kemudian ayat 2, tata cara pengajuan gugatan tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian pada pasal 41, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah poin A, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Poin B, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat
menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Kemudian poin C, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Kemudian kedudukan anak dijelaskan dalam pasal 42, yaitu anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian pada pasal 43 ayat 1, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian pada ayat 2, kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 44 ayat 1, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut. Kemudian pada ayat 2, pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dijelaskan dalam pasal 45 ayat 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, pada ayat 2, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kemudian, pada pasal 46 ayat 1, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Kemudian pada ayat 2-nya, jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mana mereka itu memerlukan bantuannya. Kemudian pada pasal 47 ayat 1, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian ayat 2, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian pada pasal 48, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Kemudian pada pasal 49 ayat 1, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal poin A, ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Kemudian yang poin B, ia berkelakuan buruk sekali. Kemudian pada pasal 49 ayat 2, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hukum perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam perjalanan hukum dan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal pelaksanaan evaluasi belum dilakukan secara optimal untuk dilakukan pembaharuan, sehingga timbul adanya tumpang tindih produk hukum satu sama lainnya, sehingga menimbulkan kepastian hukum yang sifatnya ngambang seiring dengan dinamika masyarakat Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari timbulnya pro kontra terhadap hukum yang telah ditetapkan seperti yang disampaikan oleh ICJR Indonesia atau Institute for Criminal Justice Reform dalam naskah akademik RUU Perubahan UU Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang kesimpulannya adalah A. Pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 dalam pelaksanaannya bisa bertentangan dengan hak-hak anak dalam penjaminan atas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sehingga akan menimbulkan pendiskriminasian terhadap anak perempuan yang akan berdampak negatif terhadapnya.
B. Mendesak perubahan isi pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 karena merupakan bagian dari amanat konstitusi dalam penjaminan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. C. Perubahan undang-undang perkawinan telah mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti filosofis, sosiologis, dan yuridis. D. Perubahan undang-undang perkawinan menitik beratkan pada batas minimal usia 19 tahun dalam pelaksanaan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Isi daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2019. Menetapkan pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 74 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ayat 2. Dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan orang tua dari pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat 3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat keempat, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. 2. Di antara pasal 65 dan pasal 66 disisipkan satu pasal yakni pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 65A. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Pasal 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pandangan, perspektif, dan analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dinilai sangat tepat, khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan. Meskipun di pasal 7 ayat 2 tidak ada perubahan, dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu, untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat. Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang, baik itu fisik maupun mental. Dan keduanya adalah korelasi dengan usia dari seseorang, khususnya perempuan. Di dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, khususnya di pasal 7 ayat 1 merupakan hasil dari pemikiran yang mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu pertama, aspek yuridis. Di dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Paragraf tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan secara hukum seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru di dalam ajaran Islam, penentuan usia bersifat dinamis karena dianggap sebagai manusia yang satu karena setiap manusia tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya dalam sifat kematangan usia. Namun di dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa pernikahan di bawah umur menimbulkan kekhawatiran memiliki keturunan kurang sejahtera.
Dan aspek yang kedua yaitu aspek sosiologi. Lahirnya suatu hukum dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dirumuskan secara mufakat serta disepakati bersama. Sementara perubahan suatu hukum terjadi akibat dari tidak adanya hukum yang telah ada. Hal tersebut dikarenakan karena hukum itu sendiri bersifat dinamis, mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu, yaitu maraknya perkawinan, poligami, dan perceraian secara sewenang-wenang, sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara. Dengan seiringnya perkembangan masyarakat Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan, sehingga terjadi perubahan yaitu tentang batasan usia minimal dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan diubah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Aspek ketiga yaitu filosofi. Suatu hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan mengurangi kemudorotan. Karena sifatnya sosial, maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan perlu melibatkan semua aspek sosial masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan ditaati bersama-sama. Sedangkan secara harfiah, perubahan suatu hukum tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu secara filosofi, perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.